Selamat datang sahabat bahasa. Kami sangat senang bisa bertemu dengan kalian semua di sini. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang luar biasa. Sebuah perjalanan yang akan membawa kita lebih dekat dengan akar budaya dan sejarah kita. Salam hangat untuk kalian, para pencinta bahasa. Bahasa adalah jendela dunia. Dan melalui bahasa kita bisa memahami lebih dalam tentang diri kita sendiri dan orang lain. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan memiliki peran yang sangat penting dalam menyatukan kita semua. Di video kali ini, kita akan menjelajahi perjalanan panjang bahasa Indonesia, menelusuri jejak sejarahnya, dan memahami bagaimana bahasa ini menjadi bagian tak terpisahkan dari jati diri bangsa. Dari masa ke masa, bahasa Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan, namun tetap menjadi simbol persatuan dan identitas kita. Ayo, kita mulai petualangan intelektual ini. Bersama-sama, kita akan menggali lebih dalam tentang asal-usul bahasa Indonesia, bagaimana bahasa ini berkembang, dan peran pentingnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Perjalanan bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah lama menjadi bahasa yang digunakan di wilayah Nusantara, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Bahasa ini digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari perdagangan hingga pemerintahan. Bahasa ini telah lama menjadi alat komunikasi di wilayah Nusantara. Di pasar-pasar tradisional kita bisa melihat bagaimana bahasa Melayu digunakan untuk berinteraksi dan bertransaksi. Bahasa ini menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai suku dan budaya di Indonesia. Melalui perdagangan, pelayaran, dan interaksi budaya, bahasa Melayu menyebar luas dan menjadi bahasa penghubung antar berbagai suku bangsa. Peran penting bahasa Melayu dalam sejarah Indonesia tidak bisa dipungkiri. Bahasa ini menjadi fondasi bagi perkembangan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu mengalami evolusi dan adaptasi. Dengan pengaruh dari berbagai bahasa dan budaya, bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa Indonesia. Proses ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui perjalanan panjang yang melibatkan banyak generasi. Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi simbol identitas dan kebanggaan nasional. Melalui bahasa, kita bisa merasakan kekayaan budaya dan sejarah bangsa kita. Bahasa Indonesia mengajarkan kita tentang nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan persatuan. Di era modern ini, bahasa Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Teknologi dan globalisasi membawa tantangan baru, namun juga membuka peluang untuk memperkaya bahasa kita. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Mari kita terus menjaga dan merawat bahasa Indonesia sebagai warisan berharga yang harus kita lestarikan. Dengan memahami sejarah dan perkembangan bahasa kita bisa lebih menghargai dan mencintai bahasa Indonesia. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini, sahabat bahasa. Dari tanah Melayu, bahasa kita berakar. Jauh sebelum Indonesia berdiri, bahasa Melayu telah mengakar di bumi pertiwi. Bahasa ini bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga cerminan identitas dan budaya masyarakatnya. Bahasa ini berasal dari Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Kedua wilayah ini menjadi pusat perkembangan awal bahasa Melayu, yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru Nusantara. Kerajaan Sriwijaya, dengan kekuatan maritimnya, berperan penting dalam penyebaran bahasa Melayu. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan maritim yang strategis, menghubungkan berbagai wilayah di Asia Tenggara. Sebagai bahasa perdagangan dan diplomasi, bahasa Melayu digunakan di berbagai wilayah kekuasaan Sriwijaya. Pedagang dari berbagai bangsa, seperti Arab, India, dan Tiongkok, menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dan bertransaksi. Prasasti-prasasti dari abad ke-7 Masehi, seperti Prasasti Kedukan Bukit, menjadi bukti penggunaan bahasa Melayu kuno pada masa itu. Prasasti ini tidak hanya mencatat peristiwa penting, tetapi juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu telah menjadi bahasa resmi dan administratif. Selain digunakan dalam perdagangan dan diplomasi, bahasa Melayu juga berkembang dalam bidang sastra dan keagamaan. Banyak naskah kuno yang ditulis dalam bahasa Melayu mencerminkan kekayaan budaya dan intelektual masyarakat pada masa itu. Bahasa Melayu juga menjadi sarana penting dalam pelestarian tradisi dan budaya. Melalui bahasa ini, cerita-cerita rakyat, lagu-lagu tradisional dan adat istiadat diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga kini, bahasa Melayu terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman.
Di era modern, bahasa ini tetap menjadi salah satu bahasa utama di Asia Tenggara, digunakan oleh jutaan orang di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Pendidikan dan program pertukaran budaya juga memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan bahasa Melayu. Generasi muda diajarkan untuk mencintai dan melestarikan bahasa ini, memastikan bahwa warisan budaya ini tidak akan hilang. Dari masa ke masa, bahasa Melayu telah membuktikan dirinya sebagai bahasa yang dinamis dan adaptif. Warisan ini terus hidup dan berkembang, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kita. Dari tanah Melayu, bahasa kita berakar. Bahasa inilah saksi bisu perjalanan panjang sejarah dan budaya kita, menghubungkan masa lalu dan dengan masa kini, jadi membawa sudut yang lebih cerah. Terpaan angin bahasa asing. Layaknya samudera yang luas, bahasa Melayu terbuka pada pengaruh dari luar. Interaksi dengan bangsa lain, terutama India dan Arab, membawa perubahan signifikan. Kosakata bahasa Melayu menyerap banyak kata dari bahasa Sanskerta, khususnya dalam bidang agama, sastra, dan pemerintahan. Pengaruh Islam juga tak kalah besar, dengan masuknya kata-kata Arab dalam bidang keagamaan dan hukum. Memasuki abad ke-20, dunia menyaksikan banyak perubahan besar, termasuk di wilayah Nusantara yang saat itu berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Bahasa Melayu mengalami standarisasi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Ejaan Van Opheidsen yang diperkenalkan pada tahun 1901 menjadi tonggak penting dalam sejarah bahasa ini. Ejaan ini tidak hanya mempengaruhi cara penulisan, tetapi juga cara berpikir dan berkomunikasi masyarakat pada masa itu. Diperkenalkan pada tahun 1901, ejaan Van Opheidsen menjadi standar penulisan bahasa Melayu, yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan bahasa di wilayah ini. Meskipun standarisasi ini memiliki tujuan praktis bagi administrasi kolonial, seperti mempermudah pengelolaan dan komunikasi, dampaknya jauh lebih luas dari yang diperkirakan. Standarisasi ini secara tidak langsung membantu dalam membentuk bahasa Indonesia modern. Proses ini membuka jalan bagi penyatuan bahasa yang kelak menjadi simbol identitas nasional. Kesadaran akan pentingnya bahasa persatuan mulai tumbuh di kalangan kaum terpelajar. Mereka menyadari bahwa bahasa yang seragam dapat menjadi alat pemersatu yang kuat di tengah keragaman budaya dan etnis. Para intelektual muda ini kemudian memainkan peran penting dalam pergerakan nasional, menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyatukan dan menggerakkan rakyat. Dengan adanya media cetak yang menggunakan ejaan standar, informasi dapat disebarkan lebih luas dan cepat, memperkuat kesadaran nasional dan semangat kebangsaan. Di sekolah-sekolah, bahasa yang distandarisasi ini diajarkan kepada generasi muda, menanamkan rasa kebanggaan dan identitas nasional sejak dini. Proses ini tidak hanya membentuk bahasa, tetapi juga membentuk karakter dan semangat bangsa yang kelak akan memperjuangkan kemerdekaan. Standarisasi bahasa di tengah penjajahan, meskipun awalnya bertujuan untuk kepentingan kolonial, akhirnya menjadi salah satu fondasi penting bagi terbentuknya identitas nasional Indonesia. Bahasa Melayu memiliki peran penting dalam menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya di Nusantara. Sebagai lingua franca, bahasa ini menjadi jembatan komunikasi antar suku bangsa yang beragam. Para pedagang, pelaut, dan perantau dari berbagai daerah menggunakan bahasa Melayu untuk berinteraksi. Bahasa ini menjadi alat pemersatu, melampaui perbedaan suku, agama, dan adat istiadat. Tonggak sejarah terpenting bagi bahasa Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai penjuru Nusantara mengikrarkan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pilihan jatuh pada bahasa Melayu karena dianggap netral dan telah digunakan secara luas. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara menggantikan bahasa Belanda. Bahasa Indonesia adalah warisan berharga yang perlu kita jaga dan lestarikan. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia adalah simbol persatuan dan identitas bangsa. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mari kita kembangkan bahasa Indonesia agar terus maju dan mampu bersaing di era globalisasi.